Jadi kalau kita membantu orang dengan sukarela, dengan tenaga aja, itu sudah membuat orang-orang di sekitar kita pertama bahagia, kita ikut bahagia dong. Jadi itu suatu nambah karma baik buat kita, tabungan baik kita. Terus setelah kita berbuat baik, kita berbahagia dengan hal tersebut, efeknya ketika suatu hari kita menjadi jaya, kita kaya raya, kita mempunyai rekan kerja, mempunyai karyawan, itu yang semuanya bisa care sama kita. Jadi susah senang bisa hadapi bersama tanpa membedakan, oh saya bos, oh kamu karyawan gitu. Tapi kita bisa sama-sama merangkul. Jadi semua itu akhirnya bisa langgeng. Kekayaan itu akhirnya terus makin lama makin jaya dan makin jaya. Ini penting ya untuk kita transformasikan ke semua orang biar hidup dengan banyak memberi ya, Bu Meta ya. Bu Meta pernah nggak melihat atau membuktikan sendiri? Ini kan orang kan debatable ini. Nyi Roro Kidul sebenarnya ada apa enggak sih gitu kan? Ya kan praktisi spiritual satu dengan yang lainnya itu beda-beda, Bu Meta. Ya, ada yang katanya itu halusinasi, itu segala macam gitu. Kalau dalam perspektifnya Bu Meta seperti apa tentang Ibu Ratu Pantesnatan itu? Beneran ada. Beneran ada. Ya. Karena itu pertama kali saya bertemu langsung interaksi langsung di Keraton Jogja. Karena pada saat SMA itu ada mau perpisahan, kita ada kunjungi Keraton Jogja. Pada saat saya lagi ke arah yang kursi-kursi raja kayak gitu, terus banyak kayak alat-alat zaman dulu lah yang dikacain, kita nggak bisa masuk. Nah pada saat saya lagi ke sana lagi lihat, itu bunyi kayak keliling kayak kereta kencana gitu. Siapa yang datang ini bunyi keliling-keliling? Saya tanya teman-teman, denger gak kayak bunyi kelenengan kereta kencana? Teman-teman gak ada yang denger? Nggak ada yang denger. Enggak, rumah itu pikiran gimana, jelas banget tuh bunyi keleneng. Terus kayak turun warna hijau emas, itu kursi emas, turun di itu singgasananya raja, duduk di situ. Terus dia memperkenalkan diri beliau. Kalau beliau itu ratu pantai selatan. Terus saya kan langsung menghormat dong, kayak menghormat kepada yang patut dihormat gitu. Nah ketika saya menghormat, saya bilang ada apa ya, kenapa menunjukkan ke saya? Dia menampakkan diri ke saya gitu. Beliau hanya bilang, saya hanya memperkenalkan diri kalau saya adalah Ratu Pantai Selatan. Kalau ada apa-apa, kamu bisa panggil saya atau kamu bisa kunjungi istana saya di sana. Beliau langsung nunjuk ke arah pantai kan. Arah pantai? Nunjuk ke arah pantai gitu. Terus saya, oh iya terima kasih. Di situ nggak lama beliau pergi lagi naik kereta kencananya. Pas itu teman-teman saya bilang, lu kenapa bengong di situ? Enggak bengong. Itu pakai bahasa batin, Bu Meta? Bahasa batin. Kenapa bengong? Enggak bengong, saya bilang. Itu tadi ada Ratu Pantai Selatan. Nah, terus mereka langsung pada bilang, oh itu Nyi Roro Kidul. Iya, aku bilang. Beneran gitu. Iya beneran, itu ada katanya. Tapi beliau bukan yang suka minta ngasih persugihan atau itu, yang meninggal di laut, itu bukan beliau. Oke. Tetapi ada makhluk yang menyerupai beliau. Itu karena dari pakaiannya pun berbeda. Karena saya penasaran, kan ada tuh Parangtritis ya, yang terkenal banyak yang meninggal, terus katanya nggak boleh pakai baju warna-warna tertentu karena katanya Ibu Ratu nggak senang. Saya ke sana, pada saat ke sana, saya menghormatilah, dibilang nggak boleh pakai baju yang Ibu Ratu tidak suka, saya pakai yang berbeda. Karena jangan nantangin gitu. Pada saat datang ke sana, semuanya memang tenang-tenang aja, nggak ada apa-apa. Tetapi ada di satu sudut, itu kayak kerajaan Nyi Blorong. Dan ternyata beliau itu yang suka menyerupai Ratu Kidul. Yang kalau ada yang aneh-aneh lah, orang main-main digulung lah ombak. Lah pada saat terjadi interaksi di keraton itu kan ya, sekali tempo pernah nggak Bu Meta coba memfollow up
wah aku lagi butuh, aku pengen mengunjungi istananya gitu lewat meditasi atau apa gitu, pernah nggak? Seperti apa? Pernah ada rasa penasaran, Iya, gimana tapi itu? pada saat itu ya meditasi, ngeliat sih istananya tuh indah sekali. Seperti apa kalau bisa digambarkan Bu Meta? Gimana ya? Indah, jadi di luarnya pun ada 2 penjaga gitu. Itu nggak sembarangan masuk. Itu ada dia kayak pegang tombak. Di sininya emas, kiri kanan, kiri. Udah berdiri tegap. Gitu. Tapi kakinya kayak nginjek. Kakinya tuh ikan. Oh, Terus masuk ke dalam, itu luas sekali ruangannya, ada banyak ruangan gitu. Bu Ibu Ratunya ada nggak di situ? Ada ya. Beliau suka duduk di singgasananya yang di dalam istana lautnya, dan kadang suka ada di kamar. Di kamarnya pun beliau udah kayak ruang meditasinya gitu. Cantik nggak sih sebenarnya? Cantik sekali. Cantik sekali ya. Karena beliau itu seorang dewi penguasa laut selatan, bukan makhluk rendah gitu. Kalau Nyi Blorong itu makhluk hantu, kayak ya banyak bilang setan lah, jin gitu. Apa benar wajahnya katanya mengeluarkan aura cahaya gitu? Iya, betul. Betul ya. Cantik. Oke. Waduh, banyak banget pengalamannya ya. Kalau Bu Meta kan pasti tahu ya, sekarang lagi rame orang pakai lato-lato segala macam gitu ya. Banyak yang menyimpulkan Bu, itu katanya memanggil makhluk gaib dan akan mengundang bencana. Menurut Bu Meta enggak atau memang bener? Seperti apa? Enggak ya? Biasa-biasa aja itu ya, fenomena taktisan aja ya. Iya. Itu hanya kadang disambung-sambungkan aja. Iya, oke. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi nih ke masalah past life regression ini ya, manfaatnya apa sih setelah kita itu tahu ya? Saya dulu pernah hidup di zaman ini sebagai ini, itu manfaatnya untuk kita yang hidup saat ini di sini itu apa Bu Meta? Yang manfaatnya sebenarnya untuk kita mengetahui past life itu untuk memperbaiki di kehidupan kita saat ini, tidak mengulangi kesalahan yang sama, ego yang sama. Karena memang sifat itu membawa dari kehidupan lalu ke kehidupan sekarang. Jadi secara tidak langsung ada karakter-karakter yang terbawa dari dulu sampai sekarang. Misalkan dulunya beliau pernah jadi jenderal perang. Jadi di kehidupan sekarang orang itu jago mengatur taktik, strategi, bukan strategi perang kalau zaman sekarang, strategi bisnis, strategi kerja gitu. Jadi bisa memimpin suatu usaha, suatu perusahaan, suatu organisasi dengan baik karena dia tahu harus bagaimana teknik-tekniknya, taktik-taktiknya agar ini semua bisa berdiri dengan sempurna, bisa bagus. Terus sifat kerasnya, sifat tegasnya, egonya, gengsinya itu masih ke bawah gitu. Nah, kebanyakan yang konsultasi sama Bu Meta itu sebenarnya kalau boleh tahu nih, biar teman-teman ini biasanya kan langsung ruame Bu, langsung cari nanti Mas Hendra gimana caranya supaya saya bisa ketemu Bu Meta secara langsung. Lah, itu biasanya soal apa saja sih mereka yang konsultasi sama Bu Meta itu? Yang paling banyak? Ada banyak sekali sih, tapi ujung-ujungnya saya cek lagi ke past life. Karena apa? Dari masalah-masalah yang dihadapi itu ada akar-akar masalahnya, penyebabnya dari yang lampau. Seperti antara hubungan orang tua dan anak, hubungannya ada yang kurang baik. Nah, bisa dari lahir aja si ibu sudah membenci anaknya. Bahkan makanya kan sekarang banyak di berita-berita seorang ibu tega membunuh anaknya, anak membunuh orang tua. Itu dikarenakan adanya musuh karma lampau dari kehidupan yang lampau itu. Karena musuh karma di kehidupan ini timbul membenci itu sangat besar. Nggak ada kesalahan apapun yang orang tuanya lakukan, yang anaknya lakukan, tapi rasa benci itu kayaknya sebel gitu ngelihatnya, maunya mau diapain gitu. Tapi kalau ditarik, dia sudah mengetahui ini loh penyebabnya, akar masalahnya dulu begini. Jadi di sekarang tinggal dari si
pelakunya atau dari si korban yang dibencinya itu mau berubah. Kalau dia udah tahu, oke, saya berubah deh, saya sabarin aja kalau gitu. Saya bisa lebih menerima aja. Jadi misalkan orang tuanya membuat dia sakit hati, membuat dia marah, kecewa. Ya udah, sebagai anak kita tetap harus berbakti. Oke. Jadi dengan berbaktinya itu dengan cara apa? Dengan memenuhi semua kebutuhannya dia. Kita nggak perlu terlalu dekat sekali, akrab sekali. Karena kalau dekat atau akrab sekali, itu bisa menimbulkan konflik. Konfliknya bahkan bisa sampai akhirnya berantem. Daripada hal itu terjadi, lebih baik pada saat beliau bilang, mama mau ke dokter nih, ya udah temenin ke dokter. Papa mau check up atau mau kemana, temenin. Setidaknya kita berusaha melakukan yang terbaik. Hindari omongan-omongan yang menimbulkan perdebatan sampai berantem gitu. Jadi ketika misalnya dari pihak yang berkaitan si musuh karmanya mancing nih, bikin kita emosi, kita udah berasa kan namanya dipancing emosi, kita udah berasa gitu. Ketika dipancing, udah kita diem aja. Bisa kita alasan, Pak, aku mau ini dulu, alasan ada telepon lah atau mau kemana dulu, jadi tinggal dulu untuk hindari keributan. Nanti balik kan orang tua, ya udah dia juga pasti lupa tadi nanya apa. Udah ngebahas lagi yang netral lagi. Usahain yang terbaik aja. Jadi untuk menstop musuh ini tidak berlanjut di kehidupan berikutnya. Mumpung disadari di kehidupan ini, kita perbaiki, kita rubah. Karena kehidupan ke depannya, kalau tidak ada yang mengingatkan kita, tidak ada yang memberitahu kita tidak berubah, kita akan berputar lagi, ada kita bukannya semakin maju, semakin mundur, semakin bahaya buat hidup kita. Berarti banyak problem itu yang kemudian Bu Meta men-trigger kepada mereka untuk melakukan memaafkan luka-luka batin di masa lalu ya. Terus kemudian penerimaan, penuh cinta kasih. Solusinya kebanyakan itu ya? Iya. Oke. Berarti tanpa harus mengetahui PLR, past life regression, orang itu akan selesai masalah jika kemudian